Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini akan kita lanjutkan materi penyembelihan hewan akikah dan kurban, yaitu pada materi kurban, karena akikah sudah kita bahas kemarin. Bagaimana anak-anakku tentang akikah kemarin dan penyembelihannya, sudah paham? Ya, silahkan dipelajari lebih lanjut. Apabila nanti ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Oke, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum pembelajaran kita mulai kali ini, sebagaimana biasanya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tersebut, pembelajaran yang akan kita ikuti pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, langsung saja kita bahas mengenai tema pada pertemuan kali ini, yaitu tentang kurban. Ya. Kurban nanti akan kita bahas mengenai pengertian kurban, hukum dan dalil kurban, syarat hewan yang dijadikan kurban, waktu penyembelihan hewan, cara penyembelihan hewan kurban, hikmah kurban dalam kehidupan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mari kita bahas tentang pengertian kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba, atau sama dengan tadi kurban. Artinya adalah dekat atau mendekati. Kemudian secara istilah, kurban ialah menyembelih binatang ternak tertentu pada hari raya kurban, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti kurban secara istilah. Kemudian penyembelihan kurban ketika dilakukan pada hari raya Idul Adha itu disebut dalam bahasa Arabnya adalah al-udhiyah. Ya, jadi kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha itu dinamakan al-udhiyah. Terus anak-anakku yang dirahmati Allah, apa hukum melaksanakan kurban? Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah mu'akkad. Artinya adalah sunnah yang sangat dikuatkan atau sangat dianjurkan. Ini bagi umat Islam yang mampu. Kemudian hukum untuk melaksanakan kurban. Jadi tadi hukumnya melaksanakan kurban itu adalah sunnah mu'akkad, yaitu sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Apabila mampu tetapi tidak mau melaksanakan, maka hukumnya makruh. Kemudian perintah untuk melaksanakan kurban itu berdasarkan firman Allah, yaitu Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Diperhatikan anak-anakku, itu ada ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasolli li rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ya. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan karunia sangat banyak kepadamu, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ya, sekali lagi ini dasar hukum atau dalil kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban. Terus bagaimana syarat hewan yang dijadikan kurban? Jadi kemarin sudah kita ikuti syarat untuk akikah,
Sekarang kita bahas tentang syarat untuk kurban. Di antaranya syaratnya adalah 1 atau A, cukup umur. Nah, batas minimal umur hewan ternak untuk berkurban itu adalah sebagai berikut. 1, apabila kurban berupa unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Jadi kalau menyembelih unta untuk berkurban itu sekurang-kurangnya umurnya 5 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Kemudian 3, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi. Kemudian yang keempat, kambing sekurang-kurangnya berumur 2 tahun atau sama sudah berganti gigi, atau dalam bahasa Jawanya disebut dengan istilah sudah poel. Nah, ini syarat-syarat hewan yang dijadikan untuk kurban. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kemudian syarat berikutnya hewan yang dijadikan untuk kurban itu adalah tidak cacat, ya, yaitu tidak sakit, tidak pincang, tidak buta, dan tidak kurus. Ya, perhatikan itu ada gambar visual, silahkan diperhatikan, nanti diperbesar, sudah ada panah-panahnya atau tandanya. Ya, ini adalah syarat hewan untuk berkurban. Bisa dilihat sendiri nanti ya, silahkan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kemudian kapan pelaksanaan hewan kurban itu dilaksanakan? Hewan penyembelihan hewan itu dilakukan ini berbeda dengan akikoh. Ya, saya ingatkan kalau akikoh kemarin itu dilaksanakan pada hari kelahiran anak, yaitu hari yang ke-7 atau ke-14 atau 21 dan seterusnya itu. Namun untuk penyembelihan kurban, ya, ini dapat dilakukan, pertama adalah dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau dinamakan tadi hari raya Idul Adha. Kalau pada hari raya Idul Adha itu karena ada suatu hal tidak bisa melakukan, maka kurban bisa dilakukan pada hari raya Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Itulah anak-anakku, sekarang dapat kalian mengerti bahwa pelaksanaan kurban itu apabila tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka bisa dilaksanakan pada hari raya Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Terus sekarang itu tentang kurban. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ada tambahan sedikit, ya, yaitu sekarang yang kita bahas tentang cara penyembelihan hewan kurban. Nah, cara penyembelihan hewan kurban itu diantaranya 1, berniat memotong hewan kurban. Ya, itu berniat. Ya, jadi kita niati bahwa kita memang benar-benar berniat memotong hewan kurban itu. Tadi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, binatang dihadapkan ke arah kiblat. Jadi sama dengan cara-cara penyembelihan kemarin, ya, bahwa kita menyembelih suatu binatang itu dihadapkan ke kiblat. Yang ketiga membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim itu. Kemudian yang berikutnya membaca takbir, ya, yaitu ucapan Allahu Akbar, ya, disunahkan 3 kali. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu membaca doa kurban agar diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak-anakku cara penyembelihan hewan kurban. Terus sekarang apa hikmah kita melaksanakan kurban? Ya, ternyata ada beberapa hikmah, ya, ketika kita melaksanakan kurban. Di antaranya 1, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sekali lagi kurban itu adalah perintah Allah, kemudian kita bisa menjalankan, maka kita berarti kurban itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rasa syukur kita. Nah, kita diberi harta, kekayaan dan lain-lainnya, sebagai rasa syukur marilah kita melaksanakan kurban. Yang ketiga, wujud kesetia kawanan dan kepedulian sosial. Jadi hikmah kurban ini ada kepedulian sosialnya, ya, kita berbagi kepada fakir miskin, ya, kepada umat Islam, ya, yang ketika itu belum pernah makan daging, maka ketika kita kurban mereka semuanya akan bisa merasakan daging kurban. Ini adalah wujud kepedulian sosial. Yang keempat, mengikuti sunnah Rasulullah, ya, jadi termasuk juga sunnah Rasulullah kita melaksanakan kurban. Yang kelima, melatih kesabaran dan jiwa rela berkorban. Dan yang keenam, turut serta memperhatikan gizi masyarakat. Jadi termasuk juga kurban itu adalah peningkatan gizi masyarakat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, berikutnya sekarang kalau kita kemarin sudah mempelajari apakah akikah dan kali ini sudah kita bahas kurban. Sekarang apa perbedaan antara akikah dan kurban? Dapat kalian lihat perbedaan akikah dan kurban. Kalau akikah itu yang pertama dilakukan pada hari ke-7, ya, jadi mulai hari ke-7, kemudian ke-14, ke-21. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah. Kemudian kalau kurban itu dilakukan pada hari raya Idul Kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Terus kemudian akikah yang kedua binatangnya berupa kambing atau domba. Tapi kalau kurban itu binatangnya berupa sapi, kerbau, unta, kambing, domba. Nah, ini untuk kurban, jadi bermacam-macam. Kemudian akikah yang ketiga, perbedaan akikah dan kurban, yaitu kalau akikah dibagikan dalam keadaan sudah dimasak atau matang. Jadi dagingnya kalau akikah itu dibagikan sudah dimasak atau dalam keadaan sudah matang. Nah, ini berbeda dengan kurban. Kalau kurban itu dagingnya dibagikan dalam keadaan mentah atau belum dimasak. Inilah anak-anakku perbedaan antara akikah dan kurban. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyembelian sekarang, ya. Penyembelian itu ada dua macam, ya. Jadi cara penyembelian itu ada dua macam. Satu, penyembelian secara mekanik atau modern. Yang kedua adalah penyembelian tradisional. Nah, apakah penyembelian mekanik atau modern itu? Penyembelian mekanik atau modern yaitu penyembelian dengan menggunakan alat mekanik atau alat modern. Nah, misalkan dengan mesin potong, ya, di sana alatnya mesin potong atau mesin potong yang dialiri dengan aliran listrik. Ini namanya sudah melakukan penyembelian dengan cara mekanik atau cara modern. Nah, cara penyembelian modern atau mekanik ini dilakukan biasanya untuk produksi atau dilakukan untuk penyembelian dalam jumlah yang besar atau yang banyak, ya. Jadi karena jumlahnya yang disembelih binatangnya itu banyak, maka tidak mungkin menyembelih dengan manual atau tradisional nanti, ya. Itu sangat kecapean karena yang disembelih itu jumlahnya sangat besar sekali, bisa ribuan, ya. Ini makanya disarankan menggunakan penyembelian mekanik atau modern. Kemudian cara penyembelian yang kedua adalah penyembelian secara tradisional. Penyembelian tradisional yaitu penyembelian dengan menggunakan alat-alat tradisional. Apa alat-alat tradisionalnya? Yaitu seperti pisau, golok, sabit, dan lain-lain. Ya, jadi cara penyembelian ini yang menggunakan alat-alat seperti itu dinamakan penyembelian tradisional. Kemudian penyembelian tradisional itu biasanya dilakukan, ya, karena jumlah penyembeliannya itu hanya sedikit atau jumlahnya sedikit atau jumlahnya hanya untuk kepentingan sendiri atau dikonsumsi sendiri, bukan keperluan untuk perdagangan.
Maka penyembelihan seperti itu hanya cukup ya dilakukan dengan cara penyembelihan tradisional, tidak perlu mekanik karena jumlahnya sedikit ya. Itu anak-anakku, penyembelihan ada 2 macam. Terus sekarang posisi binatang yang akan disembelih ya. Posisi binatang yang akan disembelih itu ada 2 macam posisinya. Yang pertama, binatang yang disembelih dalam posisi terlentang atau direbahkan. Nah, ini contohnya menggunakan cara direbahkan ini ketika kita menyembelih, contohnya seperti menyembelih sapi, kerbau, kambing atau domba dan lain-lain. Ini cara menyembelih direbahkan atau terlentang. Nah, kemudian yang kedua, posisi binatang yang disembelih dalam posisi berdiri. Ya, jadi karena tidak memungkinkan untuk direbahkan, sulit sekali untuk direbahkan, maka binatang bisa disembelih dalam posisi berdiri. Contoh binatang yang disembelih dalam posisi berdiri, contohnya adalah semua jenis binatang yang berleher panjang dan tinggi. Nah, ini makanya kita menyembelih dalam posisi berdiri ya. Contohnya binatangnya apa? Seperti unta. Nah, ini anak-anakku yang dirahmati oleh Allah ya, cara posisi binatang yang disembelih ada 2 macam. Nah, ini contoh binatang yang disembelih dalam posisi direbahkan atau dilentangkan. Yang terakhir, terima kasih anak-anakku. Materi untuk akikoh dan kurban sudah selesai pada pertemuan kali ini. Sekali lagi apabila ada pertanyaan atau kurang paham, silahkan ditanyakan langsung ke saya, baik lewat Japri atau di grup WA kelas, silahkan ya kalau ada pertanyaan. Dan kalau ada pertanyaan ya dari saya atau tugas, silahkan dikerjakan karena ini membantu nilai kalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini ya, sekali lagi bermanfaat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.